Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi algoritma fuzzy logic. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Heri Karono NPM 1808101002. Perkenalkan, saya Devan Cakramudra Wijaya dengan NPM 18081010013. Saya Muhammad Tawin Hamami, NPM 18081101038. Perkenalkan, saya Haidar Ananta Kusuma, NPM 57. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Firanda, NPM 126. Topik materi yang terdapat pada PPT ini yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi pembahasan terkait pengenalan pola dan algoritma fuzzy logic. Yang kedua, tahapan yang harus dilakukan pada proses pengenalan pola dan fuzzy logic. Yang ketiga, metode fuzzy yang berisi teknik fuzzy logic. Yang keempat, contoh implementasi. Pengenalan pola adalah sistem pengenalan terhadap suatu objek, di mana objek yang dimaksud dapat berupa citra digital. Selain itu, pengenalan pola merupakan langkah yang menghilangkan dan menormalkan gambar dalam suatu cara dengan mengidentifikasi ciri-ciri. Sedangkan algoritma fuzzy logic adalah algoritma yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pemrosesan data yang tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk biner. Berikut beberapa alasan penggunaan fuzzy logic. Yang pertama, logika fuzzy sangat fleksibel. Logika fuzzy memiliki toleransi. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung. Dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Himpunan tegas atau kris dan fuzzy. Bagian pertama, pada himpunan tegas atau kris, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan AX memiliki dua kemungkinan, yaitu satu yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. Nol yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Adapun beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi. Yang ketiga, semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. 4. Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy, seperti halnya semesta pembicaraan. Berikut atribut himpunan fuzzy yang meliputi yang pertama, linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti dingin, sejuk, panas. Yang kedua, numeris, yaitu suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, misalnya 10, 35, 40, dan sebagainya. Fungsi keanggotaan bagian pertama. Fungsi keanggotaan atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau yang disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki internal antara 0 sampai 1. Berikut beberapa bentuk kurva diantaranya, yaitu
Satu, representasi kurva linear naik merupakan kenaikan himpunan dimulai pada nilai dominan yang memiliki derajat keanggotaan 0 yang bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaannya lebih tinggi. Yang kedua, representasi kurva linear turun merupakan kebalikan dari linear naik. Fungsinya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, representasi kurva segitiga, yaitu merupakan gabungan antara dua garis linear yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian, representasi kurva trapesium merupakan sebuah kurva trapesium yang pada dasarnya seperti bentuk segitiga. Namun, hanya saja ada beberapa titik yang menjadi nilai keanggotaannya. Jadi, seperti gambar berikut ini. Kemudian, representasi kurva bentuk bahu yang merupakan daerah yang terletak di tengah-tengah suatu peubah yang direpresentasikan dalam bentuk segitiga. Pada sisi kanan dan kirinya akan naik dan turun. Tapi terkadang salah satu sisi dari peubah tersebut tidak mengalami perubahan. Himpunan fasi bahu bukan segitiga digunakan untuk mengakhiri peubah suatu daerah fasi. Bahu kiri bergerak dari benar ke salah. Sebaliknya, bahu kanan bergerak dari salah ke benar. Lalu, representasi kurva S pertumbuhan merupakan suatu kurva yang bergerak dari sisi paling kiri dengan nilai keanggotaan 1. Fungsi keanggotaannya akan bertumpu pada 50% nilai keanggotaannya yang sering disebut titik infleksi. Jadi, seperti gambar berikut ini, dapat dilihat ya. Baik, lanjut ke representasi kurva S penyusutan. Merupakan kebalikan dari kurva S pertumbuhan. Nilai keanggotaannya akan bergerak dari sisi kiri dengan nilai keanggotaan 1 ke sisi kanan dengan nilai keanggotaan 0. Kemudian, representasi kurva pi merupakan suatu kurva yang berbentuk lonceng dengan derajat keanggotaan 1 terletak pada pusat dengan domain gamma dan lebar kurva beta. Selanjutnya, ini representasi kurva beta. Merupakan suatu kurva yang berbentuk lonceng namun lebih rapat. Kurva ini didefinisikan dengan dua parameter, yaitu nilai pada dominan yang menunjukkan pusat kurva dengan domain atau gamma, lambangnya di sini, dan setengah lebar kurva atau lambangnya di sini beta. Untuk fungsinya dapat dilihat pada berikut ini. Selanjutnya, representasi kurva Gauss. Merupakan suatu kurva yang menggunakan gamma untuk menunjukkan nilai domain pada pusat kurva dan K yang menunjukkan lebar kurva. Selanjutnya yaitu operasi dasar fungsi. Yang pertama, operator AND. Merupakan operator yang berhubungan dengan operasi interaksi pada himpunan amin predikat sebagai hasil operasi operator N diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Rumusnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu operator OR. Merupakan operator yang berhubungan dengan operasi union pada himpunan amin predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Yang ketiga, operator NOT. Merupakan operator yang berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan pengurangan nilai keanggotaan elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Ya, berumusnya sebagai berikut.
Poin penting, pengenalan pola adalah sistem pengenalan suatu objek dengan mengidentifikasi ciri-ciri, pengkelasan, dan pengklasifikasian. Algoritma fasi logik adalah algoritma yang dapat merepresentasikan statement yang samar menjadi sebuah statement yang logis dengan memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Riko Maria, Yunus, dan Rodiansa 2016. Selanjutnya tahapan pengenalan pola. Mulai yang pertama yaitu collect data, lalu menuju cost features, lalu use model, lalu selanjutnya train system, dan yang terakhir evaluate system. Ya, pengertian dari tahapan-tahapan pola tadi yaitu yang pertama collect data, yaitu pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data. Yang kedua use fitur, pada tahap ini dilakukan proses pemilihan fitur. Yang ketiga use model, pada tahap ini dilakukan proses pemilihan model. Yang keempat train system, pada tahap ini dilakukan proses pengujian data pada sistem. Lalu yang terakhir evaluate system, pada tahap ini dilakukan proses evaluasi data pada sistem. Tahapan desain sistem fasi. Perencanaan suatu sistem fasi baru dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Pada bagian ini perlu diperhatikan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada. Kemudian dirumuskan karakteristik operasi-operasi yang akan digunakan pada permodelan fasi. Yang kedua, melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fasi. Dari variabel-variabel yang telah dirumuskan, dibentuk himpunan-himpunan fasi yang berkaitan tanpa mengesampingkan domainnya. Lalu yang ketiga, membuat aturan fasi. Aturan pada fasi menunjukkan bagaimana suatu sistem berfasi. Cara penulisan aturan secara umum yaitu sebagai berikut. Tahapan desain sistem fasi. Lalu yang selanjutnya yaitu yang keempat, menentukan metode fasi untuk tiap-tiap variabel solusi. Pada tahap defasi akan dipilih suatu nilai dari suatu variabel solusi yang merupakan konsekuen dari daerah fasi. Metode yang paling sering digunakan adalah metode centroid. Metode ini memiliki konsistensi yang tinggi, memiliki tinggi dan lebar total daerah fasi yang sensitif. Dalam penyajiannya, variabel-variabel yang akan digunakan harus cukup menggambarkan kefasian, tetapi di lain pihak persamaan-persamaan yang dihasilkan dari variabel-variabel itu haruslah cukup sederhana, sehingga komputasinya menjadi cukup mudah. Karena itu, Profesor Lotfi Az-Zadeh kemudian memperoleh ide untuk menyajikan dengan menentukan derajat keanggotaan dari masing-masing variabelnya. Tahapan sistem intervensi fasi. Kris input step 1 atau phasization. Fasi input step 2 role evaluation. Fasi output step 3 diffusion. Lalu menuju ke kris output. Ya, selanjutnya yaitu tahapan sistem intervensi fasi. Phasification merupakan suatu fase di mana terjadi pengubahan masukan-masukan yang nilai kebenarannya bersifat tegas atau crisp input ke dalam bentuk fuzzy input berupa nilai linguistik yang semantiknya ditentukan berdasarkan fungsi keanggotaan tertentu. Berikutnya yaitu rule evaluation. Merupakan suatu fase di mana dilakukan penalaran menggunakan fuzzy rules yang telah ditentukan berdasarkan fuzzy input yang ada, sehingga diperoleh fuzzy output. Yang terakhir yaitu diffusification, merupakan suatu fase yang mengubah fuzzy output menjadi crisp value berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan.
Selanjutnya yaitu metode Fuzzy-Tsukamoto. Metode ini, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Yaitu contohnya seperti ada di bawah, yaitu if X adalah A1 dan Y adalah B2, maka Z adalah C1. Dan berikutnya seperti itu. Yang kedua yaitu metode Fuzzy-Mamdani. Metode ini sering dikenal sebagai metode max-min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy. Kedua, aplikasi fungsi implikasi. Ketiga, komposisi aturan. Dan yang keempat, defusifikasi. Yang ketiga yaitu metode Sugeno. Penalaran dengan metode ini hampir sama dengan penalaran Mamdani. Hanya saja outputnya tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Ada 2 model metode Sugeno yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu model Fuzzy-Sugeno orde 0. Dapat dilihat seperti itu isinya. Dengan A1 adalah himpunan fuzzy ke I, dan K adalah suatu konstanta tegas sebagai konsekuen. Yang kedua yaitu model Fuzzy-Sugeno orde 1, dengan A ke I adalah himpunan fuzzy ke I, dan P adalah suatu konstanta tegas ke I, dan Q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Metodologi riset ini memakai data curah hujan harian dan data klimatologi harian dari tahun 2010 sampai 2012. Data yang akan diprediksi curah hujannya yaitu tahun 2011. Lokasi penelitian. Studi kasus ini dilakukan di Subdasyat Hulu khususnya dan Dasyat umumnya. Cakupan Dasyat meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak. Dari keseluruhan wilayah Dasyat terbagi menjadi 2 bagian wilayah, yaitu bagian hulu dan hilir dari masing-masing sungai. Adapun wilayah yang tercakup adalah Sungai Tapung Kanan, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Yang kedua yaitu data curah hujan. Data curah hujan berupa data curah hujan harian stasiun Pasar Kampar. Data ini diperoleh dari Badan Wilayah Sungai 3 Pekanbaru. Yang ketiga data klimatologi. Data ini juga diperoleh dari stasiun Pasar Kampar dan dari website wonderground.com. Data klimatologi yang dibutuhkan yaitu suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan angin, tekanan udara, total lapisan awan, dan lama penyinaran matahari. Software yang digunakan yaitu menggunakan bantuan software MATLAB. Dan pengukuran kesalahan prediksi yaitu menentukan seberapa jauh data hasil forecast berbeda dengan data aktualnya dengan menggunakan perhitungan mean square deviation. Fusifikasi yang pertama, membentuk variabel input dan output. Variabel input yang digunakan adalah seperti tadi yang dijelaskan, yaitu suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan angin, dan lain-lain. Sedangkan outputnya yaitu kejadian hujan. Yang kedua, yaitu membentuk himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy yang dibentuk tiap variabel sebagai berikut. Yang pertama, variabel suhu udara membentuk 3 himpunan, yaitu sejuk, normal, dan panas. Lalu variabel kelembapan relatif membentuk 3 juga, yaitu kering, lembab, dan basah. Dan seterusnya seperti yang dapat Anda lihat.
Langkah ketiga yaitu membentuk himpunan semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan masing-masing variabel merupakan rentang kemungkinan nilai dari data harian rata-rata. Semesta pembicaraan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Ya. Selanjutnya masuk ke tahap keempat, yaitu menentukan fungsi keanggotaan tiap-tiap variabel. Untuk mendapatkan nilai keanggotaan, maka ditentukan fungsi keanggotaan masing-masing dari variabel yang disebutkan tadi melalui pendekatan sebuah fungsi. Fungsi keanggotaan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah fungsi keanggotaan trapesium pada persamaan 2. Fungsi keanggotaan masing-masing variabel dapat dilihat pada representasi kurva trapesium berikut. Di sini ada gambar 3, yaitu fungsi keanggotaan variabel suhu udara dengan representasi kurva trapesium, yaitu dengan menggunakan variabel suhu udara membentuk 3 himpunan fasi, yaitu sejuk, normal, dan panas. Fungsi keanggotaan dapat dilihat pada gambar 3, ya, representasi kurva trapesium. Yang kedua, lanjut gambar keempat, kelembapan relatif pada variabelnya. Terdapat 3 himpunan fasi, yaitu variabel kering, lembab, dan basah. Lanjut. Ya, selanjutnya kecepatan angin. Variabel kecepatan angin membentuk 3 himpunan fasi, yaitu variabel lambat, agak kencang, dan kencang. Lalu dijabarkan kepada representasi kurva. Pada gambar 5 bisa dilihat. Selanjutnya ada tekanan udara. Ya, variabel tekanan udara membentuk 3 himpunan fasi, yaitu variabel rendah, sedang, dan tinggi. Lalu direpresentasikan ke dalam bentuk kurva trapesium pada gambar 6. Lanjut. Ya, seperti sebelumnya tadi, ada selanjutnya total lapisan awan, yaitu variabel membentuk 3 himpunan fasi, yaitu variabel tipis, agak tebal, dan tebal. Bisa dilihat representasi kurvanya pada gambar 7. Lalu gambar 8 terdapat lama penyinaran matahari yang membentuk 3 himpunan fasi, yaitu variabel rendah, sedang, dan tinggi. Gambar 9 yaitu variabel representasi kurva curah hujan. Variabel membentuk 3 himpunan fasi, yaitu variabel ringan, normal, dan berat dan sangat lemah. Lanjut. Aplikasi fungsi implikasi. Tahap berikutnya adalah mengkombinasikan semua variabel input dengan menerapkan trinom. Trinom atau fungsi implikasi adalah operasi irisan himpunan fasi. Dalam penelitian ini digunakan penghubung N. Berikut salah satu contoh penerapan trinom. Pada variabel input suhu udara, news normal, yaitu nilai 25,5 menjadi 0,25, dan seterusnya bisa dilihat pada gambar. Lanjut. Agregasi. Setelah proses implikasi, berikutnya adalah proses penggabungan aturan-aturan fasi untuk mendapatkan daerah dari komposisi aturan-aturan yang telah digunakan. Pada metode Mamdani, biasanya menggunakan nilai maksimum atau menggabungkan dari semua aturan yang digunakan. Lanjut. Diversifikasi. Tahapan terakhir dari prediksi curah hujan tadi dengan menerapkan metode fasi inherent system di Mamdani, yaitu diversifikasi. Nilai tegas output
yang diperoleh dari himpunan faksi keluaran dengan menggunakan metode centroid dilihat pada persamaan 3. Pengukuran kesalahan prediksi setelah membandingkan data aktual dengan data prediksi curah hujan. Hasil tersebut diuji dengan menggunakan persamaan keempat. Hasil akurasi per bulan untuk curah hujan ditunjukkan pada gambar 10. Gambar 11 dan gambar 12. Bisa dilihat pada gambar 11 yaitu hasil verifikasi prediksi curah hujan per bulan direpresentasikan dalam diagram batang representasi. Lalu gambar 12 yaitu hasil verifikasi prediksi kejadian hujan per bulan direpresentasikan ke dalam diagram batang dalam bentuk presentasi. Ya, lanjut. Hasil setelah dilakukan pengukuran hasil prediksi menggunakan mean square error pada bulan, kemudian dipresentasikan secara keseluruhan tingkat keakuratan prediksi didapat untuk prediksi curah hujan pada musim hujan adalah didapat 60% dan kejadian hujan adalah dapat 59%. Sedangkan pada musim kemarau untuk prediksi curah hujan adalah 72% dan kejadian hujan adalah 71%. Ya, seperti itu hasilnya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari referensi dalam tugas, bisa dilihat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi dari kelompok faksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.